warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semuanya. Hari ini adalah pertemuan minggu kelima. Saya akan share dulu materi yang akan kita bahas hari ini. Oke, sesuai dengan apa yang saya berikan di LMS, itu kita nanti ada 3 bahasan. Yang pertama kita masuk ke bab yang kedua ya, tentang komponen-komponen dari mobile application. Di situ nanti di sesi pertama ini ada arsitektur dari mobile application, kemudian ada komponen dari mobile client apps-nya, kemudian yang terakhir adalah ada komponen dari mobile support untuk infrastruktur. Oke, ini typo ini salah. Kemudian untuk di sesi kedua seperti biasa, nanti hari ini kelompok 9 dan 10 yang akan melakukan presentasi. Oke, langsung ke materi yang pertama ya. Materi ini sudah saya upload di LMS ya. Oke, masuk ke bahasan pada minggu kelima ini adalah untuk komponen-komponen yang ada pada aplikasi mobile. Nah, apa namanya? Perlu diketahui bahwa aplikasi mobile ini terdiri dari banyak komponen, baik itu dari sisi klien maupun dari infrastruktur pendukungnya. Nanti kita lihat sama-sama apa saja. Kemudian ketika kita memahami komponen-komponen yang ada baik di sisi klien maupun dari sisi infrastruktur pendukungnya, itu sangat penting. Mengapa sangat penting? Yang pertama, bagi kawan-kawan yang sudah masuk ke pengembangan aplikasi yang berbasis mobile, tentu saja itu akan memudahkan pada saat membuat desain awal tentu saja ya. Membangun platform web, mobile ataupun desktop sama ya, tetap kita harus memiliki rancangan atau desain awal. Tujuannya untuk mempermudah pada saat melakukan pengembangan. Nah, di mobile juga sama, jadi perlu ada desain awal. Nah, ketika sudah mengetahui komponennya, kemudian infrastrukturnya mau seperti apa, nah itu lebih mempermudah pada saat melakukan pengembangan. Oke, selanjutnya masih terlihat ya apa yang saya share. Kemudian yang hal penting lainnya adalah di sini dikatakan bahwa ketika kita mengetahui macam-macam arsitektur, itu nanti lebih mudah lagi menerapkannya. Arsitekturnya seperti apa, nanti ada penjelasan di bawah. Bagi yang sudah membaca, nanti saya yakin sudah paham ya, karena sudah saya lampirkan di LMS. Nah, penerapannya menjadi lebih mudah. Kemudian
membuat skenario pengembangannya juga bisa lebih sesuai. Next, apa sih sebenarnya tujuan dari bab yang kedua di minggu kelima ini? Yang pertama adalah kawan-kawan akan memahami konsep dari arsitektur mobil tersebut. Oke, jadi sebelum melakukan pengembangan di bidang aplikasi mobile, tentu saja harus terlebih dahulu memahami konsep-konsep dari arsitektur. Konsepnya ada seperti apa, arsitekturnya ada apa saja, itu harus dipahami. Next, saya sambil ini ya, invite yang baru masuk. Kemudian yang kedua, tujuannya adalah mengetahui secara detail arsitektur mulai dari natif, kemudian hybrid, web, ya kan. Jadi kalau yang mau hanya saya kekeh di satu platform saja, ya harus paham dengan arsitektur yang natif. Atau saya mau menggabungkan web to apps, jadi harus paham di hybridnya, seperti itu. Ada banyak pilihan ya, jadi mengembangkan aplikasi mobile itu ada banyak pilihan. Pak saya jago di Java Pak, jadi saya mau fokus di satu platform Android saja, silakan, nggak masalah, ya kan. Artinya kalau misalkan seperti itu ya kawan-kawan harus paham di platform yang untuk aplikasi mobile natif, kan. Atau Pak saya mau nanti saya cukup ngoding satu tapi bisa untuk banyak platform, mau silakan, nggak masalah. Jadi silakan mempelajari untuk yang mobile yang platformnya hybrid, nggak masalah. Jadi kita nggak berpijak di satu arsitektur, nggak masalah. Karena ini hanya teori, jadi aplikasinya mungkin di mata kuliah yang lain ya, mobile programming mungkin. Tapi kalau di sini hanya konsep dan teorinya saja. Kemudian berikutnya adalah Pak saya mau yang awalnya karena saya basicnya web, nanti saya ini Pak mau convert ke mobile, no problem, nggak masalah. Ada juga, ada arsitektur yang seperti itu. Jadi luas ya, sangat luas. Nah, kemudian yang kelima adalah kita nanti diharapkan mampu memahami komponen-komponen dari setiap variasi klien dan infrastruktur yang ada di mobile. Jadi komponennya seperti apa. Nah, yang terakhir adalah ini tadi yang seperti saya sampaikan, melihat kasus aplikasi Android itu end to end. Jadi end to end ya maksudnya adalah bagaimana seorang developer itu mengembangkan mobile itu seperti apa prinsipnya, prinsip yang paling utamanya, yang paling akhir seperti apa. Ya tadi saya sampaikan, ketika dia bisa, saya di ini Pak, saya jagonya di apa namanya, umumnya kan Java ya, saya Java Pak, ya sudah, silakan, nggak masalah. Berarti pengembangannya dengan satu platform. Nanti ada kekurangannya, ada seperti apa, kelebihannya juga ada. Nah, nanti kita bahas di bawah. Kemudian selanjutnya adalah apa saja sih arsitektur ini pada pengembangan, seperti yang sudah sering kita singgung. Jadi pada prinsipnya itu ada tiga ya. Yang pertama ada yang browser based mobile webs. Jadi ini sebenarnya sangat memudahkan lah. Jadi ketika kawan-kawan
basicnya misalkan di web, kemudian mau gimana caranya webnya itu bisa jadi platform mobile, bisa. Dan ini adalah ya ini murni web ya. Jadi web ini sudah banyak lah, ini sudah banyak platform yang membantu untuk mengembangkan ini lah. Jadi nggak perlu khawatir lah. Kemudian yang kedua ada native mobile apps, dan ini harus spesifik ya. Hanya satu platform saja, ya, satu spesifik ya. Bisa iOS atau Android, gitu kan. Nggak bisa ini, nggak bisa ya, kalau platformnya itu ya udah itu. Jadi ada kekurangannya, ini nanti kita bongkar seperti apa. Kemudian oh ya, ini typo juga belum saya ganti. Next ada juga yang ketiga hybrid. Nah ini umumnya menggunakan macam-macam ya, pakai JavaScript mulainya dari web, nanti dibantu sama apa, sama bridge jembatannya macam, misalkan Cordova ya, misalkan yang lagi populer kan Cordova, bisa, atau pakai apa sih yang itu, ya sekarang lagi ngetren Cordova ya. Kemudian tiga ini ya, jadi ada yang web apps, kemudian ada yang natif, yang murni lah, murni ini satu platform. Kemudian sorry, ada siapanya. Kemudian yang terakhir ada hybrid. Jadi ada tiga. Nah, silakan dari sisi mana kalian ingin memulai mengembangkan mobile, nggak masalah. Oke. Ada tiga ini apa, pintu utama nih, ya kan? Jadi diberikan kebebasan, tidak masalah. Oke, mau web, mau natif atau hybrid, oke, nggak masalah. Kemudian masuk ke berikutnya adalah ada arsitektur. Kita masuk ke arsitektur aplikasi mobile natif. Nah ini saya coba kita masuk ke mana? Ini saya copy. Ada tadi saya baca agak ini sih ringan, ini bacanya ringan tapi mungkin bisa membantu kita memahami ya arsitektur. Saya yakin kawan-kawan juga sudah inilah ya, sangat lebih hebat lah kalau untuk Android ini, karena banyak mahasiswa kita yang memang sudah ini. Kalau saya di Android sih nggak begitu ini sebenarnya. Oke, nah ini ada di Jago Ngoding, ada tulisan dari Mas Nurul Huda ya, judulnya ini portalnya udah kelihatan ya. Halo, portalnya sudah terlihat belum, webnya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Kelihatan, Pak. Oke. Nah, kemudian di sini ada di sini ada penjelasannya sih. Kalau natif itu seperti apa? Jadi intinya kalau natif itu tadi seperti saya sampaikan ya, full dia di satu platform. Bisa Android atau iOS, gitu kan? Nah, di sini dikatakan dengan pendekatan ini aplikasi hanya berjalan di satu platform tertentu secara spesifik, di render dengan engine widget yang spesifik. Okay. Dan kelemahannya di sini dikatakan kita harus menduplikat setiap langkah kerja. Okay. Atau mungkin ada teknologi terbaru yang bisa di-share mungkin.
Yang biasa bermain mobile, ada yang bisa cerita mungkin? Kalau natif, kira-kira gimana caranya ini apa? Untuk pindah ke platform lain, gimana? Ada nggak mungkin yang punya teknologi yang terbaru ya? Saya nggak update sih. Ada yang punya pengalaman? Danu, gimana Nu? Ya, Fahmi Pak yang tahu Pak. Fahmi, boleh. Fahmi ada nggak di kelas? Fahmi? Oke, ada Fahmi. Oke, boleh nggak Bapak yang mau share ini ya? Karena siapapun lah, karena ilmunya sudah ya, saya yakin banyak yang sudah paham gitu kan. Kalau di kelas ini kan hanya tambahan aja. Oke. Kemudian ini tadi kelemahannya seperti ini ya. Kalau yang secara teori seperti ini. Jadi kalau di satu platform kalau mau pindah ya harus melakukan duplikasi, ya kan? Dikatakan seperti itu. Yang kedua, ya harus punya SDM yang lain ya. Jadi kalau yang satu tim cuman bisa di Android, kemudian ada konsumen, ada klien, dia pengen tolong dong buatin saya, tapi platformnya saya pengennya iOS misalnya iOS ya kan, mau nggak mau kita cari SDM yang paham di platform itu ya, jangan dipaksakan harus ke Android karena kliennya dia mintanya bukan ke Android. Ini salah satu kesulitannya seperti itu. Ini sebentar. Kemudian ada yang embedded web apps atau hybrid. Nah, pendekatan yang kedua adalah cara yang pertama kali, ada yang baru masuk, sebentar. Apa ini? Oke. Nah, apa namanya? Pendekatan yang kedua ini cara yang pertama kali ditemukan. Ini biasanya sih awalnya programmernya itu dia basicnya ya di ini ya, biasanya sih di template lah, jago template, mau HTML, CSS, JavaScript ya kan. Tapi tiba-tiba ada permintaan untuk masuk ke Android. Nah biasanya sih seperti itu. Yang jago-jago di HTML, CSS, JavaScript ya, yang di template atau di front end. Nah, dia mau main di Android. Nah, solusi yang kedua pakai arsitektur yang web apps atau hybrid. Kalau yang mau saya mulai awalnya di mobile, biasanya dia kiblatnya ke arah natif ini. Umumnya seperti itu. Oke. Kemudian oke, rendernya sama native web view ya, ada banyak sih sebenarnya ini. Dengan pendekatan ini pengembang akan mendapat batasan ketika hendak, ini kekurangannya ya, berhubungan dengan hardware. Biasanya ke arah hardwarenya, tapi nggak ada masalah sih sebenarnya, ada bridge nanti, ya kan? Nah, kita nanti dibantu sama bridge tadi ya kan, Cordova, ya benar nggak sih Cordova itu masuk salah satu bridge ya kan? Macam-macam ada, lupa saya, ada apa lagi, ada Flutter ya, Flutter tadi saya mau ngomong Flutter lupa. Oke, Flutter udah banyak lah sekarang, udah mudah kok mengembangkan aplikasi mobile apps, mobile web, atau lebih mudah lah. Tapi kalau di Indonesia, kalau desktop ini ya kurang populer. Tapi kalau web ya kita di Indonesia masih bersaing lah ya.
Jadi banyak programmer web itu yang memang di Indonesia juga bersaing dengan luar. Cuman kalau desktop gitu kan, enggak, belum, enggak, masih kurang. Nah, bridge. Nah, nanti kalau gimana masalahnya, Pak? Kalau misalkan saya ini saya gambarkan di sini, misalkan saya apa namanya? Tadi ini eh, tadi apa namanya? Kalau pakai ini agak lambat ya. Bentar. Enggak gitu ya. Saya ganti lain aja deh. Sebentar ya. Nah, nanti oke, nah udah masuk sini. Eh, Pak, saya tadi ada arsitektur. Ini yang pertama ada natif, kemudian ada hybrid, kemudian ada web. Ini hampir sama ya, sama. Nah, kalau yang natif ini hanya satu platform ya kan, bisa Android, orang gandrungnya ke sini ya kan, atau iOS ya kan. Nah, kalau hybrid ini awalnya biasanya web ya kan, itu bisa biasanya kawan-kawan yang di front end ya kan, HTML, JavaScript ya kan, CSS. Nah, tapi nanti ini di sistemnya, oke, di sini, nah ini digabung sama bridge, ada bridge di sini, oke, jembatan ya. Ini JavaScript, CSS, kemudian HTML bisa, nggak masalah, kemudian bridge. Nah, baru ini masuk ke platformnya, seperti itu. Mudah. Nah, ini contohnya biasanya kayak footer, kemudian ada Cordova, nah, seperti itu. Oke, selanjutnya, oke, nanti ini bisa dibaca aja ya, bisa, ini mudah kok. Tadi saya mau ini yang mana ya? Kok maksudnya ke sini? Saya mau kasih lihat sebentar. Arsitektur. Banyak ya, ini udah banyak sih sebenarnya ini ya. Oh, tadi ada yang bagus loh. Oke.
Oh ini enggak ini arsitekturnya agak ribet sih ini. Hampir sebenarnya gini ya, hampir sama seperti konsep-konsep pengembangan aplikasi pada umumnya ya, maksud saya seperti ini. Jadi nggak usah bingung ini. Nah, seperti ini saya gambarkan dulu. Jadi, nah saya pernah menyinggung di pertemuan sebelumnya ya kalau nggak salah ya. Jadi eh, kita kenal dan pasti ini ya sudah familiar lah. Jadi itu adalah MVP. Ini sudah umum lah ya, MVP. Sorry, MVC kok MVP sih. Ini adalah model, view, controller. Nah, arsitektur pengembangan aplikasi apapun bentuknya itu sebenarnya ini basicnya dari sini, ya kan? Dengan menggunakan model, kemudian ada view, ada controller. Oke. Nah, seperti apa ini? Nah, dia seperti ini. Sebenarnya ketika ini ada klien, ya kan, dia akan melakukan akses ke aplikasi yang kawan-kawan buat. Nah, itu kan lewatnya URL ya. URL. Nah, URL ini masuk ke sebentar URL ini ada di controller. Ini adalah controllernya. Nah, selanjutnya ketika klien tersebut, ketika user ini ingin berhubungan dengan data, dia mau ngambil data dan lain sebagainya, data ya yang hubungannya dengan data, ini baru masuk ke apa namanya view, model ini hubungannya dengan database. Nah, kalau dia butuh yang namanya data, berarti dia harus masuk dulu ke model, karena yang hubungannya dengan data ini ada di model. Baru kemudian ditampilkan di template. Ya kan? Template baru dibalikin. Oke. Gitu. Saya mau ini mau web mau apa ya sama, jadi masuk dulu ke URLs, ya kan? Kemudian dari sini dibilang saya mau minta ini dong data apa misal data nilai KRS, ya kan? Saya mau minta KRS kata kliennya ini kan. Oke, sebentar, KRS itu ada di mana ya? Saya ngomong dulu nih sama ke model, ya kan? Model ini ada user, dia pengen minta data KRS semester 6 misalkan. Oh sebentar, saya cari dulu. Cari, oh ini dapat katanya ini ada, ya kan? Semester 6, kemudian oke, tampilin ya, oke dia lempar ke view, dibalikin ke template, ya kan? Diinfoin di sini ini KRS semester 6, ya kan? Nah, kira-kira gitu. Nah, prinsipnya sama, mengembangkan mobile juga sama. Dia ada konsep MVC, model, view, controller. Ini yang umumnya seperti itu. Contohkan, misalkan ini. Ini ada sebuah script yang saya buat ringan sini ya. Jadi saya hapus dulu ya. Nah, di sini kelihatan ya gambar skripnya, terlihat nggak editornya? Halo? Kelihatan, Pak. Oke, kelihatan ya. Nah, jadi yang tadi saya jelaskan di gambar, oke, saya kecilin dikit deh. Saya kecilin, nah, nih, kawan-kawan perhatikan di sini. Oke, di sini ada
Oke, ini controller pertama yang diarahkan oleh aplikasi. Jadi ketika ini user minta, saya minta KRS dong, oke. Nah, pada pada URL sini dicari, tolong dong, ini ada yang minta KRS lewat misalkan portal ini ya. Dia misalkan di ini terserah namanya ya, saya kasih contoh namanya blog ya kan, blog. Oke. Kemudian dari blog ini kan dia tulis nih, misalkan ini terserah sih namanya ya, misalkan Siska, ini dia tulis siska.ac.id misalkan ya, ini masuk ke blog misal, contoh aja ini kan, mau ngambil KRS misalkan. Nah, ini kalau di web ini controllernya seperti ini ya kan, tapi sama prinsipnya, di itu juga sama. Nah, dia masuk ke sini, oke, masuk. Cari yang ada aplikasi blogsnya ya kan, oke, sesuai dengan permintaan dari user ini tadi ya. Ini ada, cari di blog URLs ya kan, karena dia nulisnya blog tadi ya kan, apapun bentuknya. Ketika dia tulis regek ya, regeknya seperti ini, maka sistem akan mencari yang awalnya blog ya kan, terserah. Jadi seperti ini, kemudian yang terakhirnya endingnya adalah di KRS. Oke, oh ini ada misalkan, baru dia masuk ke saya buat model dari sini. Oh, model ada di sini. Masuk ke aplikasi blog. Ini aplikasi blognya. Oke. Di blog, kemudian dia cari ya kan, view, masuk ke view dulu. Oke. Nah, oh ini ada. Oke. Sudah di render, kemudian dia masuk. Ini hanya contoh saja ya. Ini hanya contoh saja. Dia masuk ke sini. Saya buka model sebentar. Nah, benar. Dia masuk ke view. Dia cari yang tadi. Oke, blok URLs. Kemudian satu lagi model. Sesuai dengan namanya, ya kan? Nah, dia minta di sini sesuai dengan requestnya, ya. Sesuai dengan requestnya itu adalah blok apa? Misalkan ini KRS ya, KRS. Tapi di sini saya contohnya saya buat namanya indeks ya kan, indeks. Nah, dari indeks ini yang bentuknya HTML ya kan, dia masuk ke yang template sini, template sini. Nah, bentuknya seperti ini. Makanya dia tampilin. Nah, prosesnya kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau request dan respon dari user. Nah, di mobile juga sama seperti itu. Nah, nanti di apa namanya, di buku ini bagi yang sudah baca ya, saya sebenarnya sudah berikan bukunya, tapi nggak tahu dibaca nggak sama kawan-kawan. Itu sebenarnya ada sih di sini, saya lampirkan bukunya, nanti lihat sendiri ya. Oke, nih ada buku referensi, nanti di sini bisa dibaca. Oke, mungkin itu. Yang dua ini ada di situ. Ini gampang, nanti dibaca ya. Nanti saya berikan tugas soalnya. Oke, silakan. Sebelum masuk ke presentasi, kita kalau ada yang mau tanya dulu, silakan. Saya stop sharing. Kita masuk ke kelas. Oke, silakan.
Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Belum, Pak. Belum ada. Oke. Kelompok hari ini kelompok 9 dan 10 ya. Kelompok 9 dan 10 apa sudah siap? Coba kita lihat dulu. Kayaknya kelompok 9 10 ya. Iya kan? Oke. Kelompok 9 10 Rince, Baga, Muhammad Nasir Gultom, Ilham. Kemudian yang 10 Arya, Aldi, Riyaldi dan M Zaki. Sudah ada? Sudah ada di kelas? Sudah, Pak. Lagi disiapin, Pak. Oke. Siapin nanti kalau ini sudah siap, kabari ya kelompok 9 ya. Kemudian nanti Iya, Pak. tidak perlu lama. Jadi nanti yang dipresentasikan itu yang ini aja deh, kesimpulannya aja lah. Maksud saya kalau misalkan di situ ada teknologi yang dipakai, teknologinya apa, ya kan? Apalah yang ada di situ apa. Jadi nggak perlu dibaca semuanya ya, jangan dibaca semuanya. Gitu. Oke, saya sambil ngabsen ya. Absen saya lihat dari ini aja ya, dari apa? Kan kalian nggak bisa absen tuh. Saya yang absen. Oh, Nasir ya, mau presentasi ya? Pak, Ya, ini ya. materinya satu, Pak. Tapi Oke. enggak, Pak. Materinya ini 1 Word, tapi digabung, Pak, semuanya. Iya, maksudnya 3 artikel itu jadi satu gitu kan maksudnya? Iya, Pak. Di satu Word, Pak. Iya, Tapi nggak yang masalah. presentasinya berbeda nanti. Iya, di satu. Iya, judulnya beda kan? Iya, Pak, beda, Pak. Oke. Ya silakan, nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Baga Zidana akan mempresentasikan jurnal arsitektur dan pengembangan NKV aplikasi seluler Android berbasis NFC. NFC atau Near Field Communication adalah teknologi nirkabel jarak pendek yang memungkinkan dua perangkat untuk berkomunikasi saat berada dalam jarak dekat. NFC dikembangkan oleh Philips dan Sony pada akhir tahun 2002. Pada tahun 2004, Philips, Sony, dan juga Nokia mendirikan forum NFC untuk mempromosikan teknologi ini. Dibandingkan dengan teknologi nirkabel lainnya seperti Bluetooth, NFC memiliki beberapa keunggulan, yaitu karena jangkauannya yang pendek, jadi tidak perlu pengaturan atau pemasangan dan kemampuan koneksi antara perangkat aktif dan perangkat aktif lain atau perangkat pasif. Jarak pendeknya dianggap sebagai keuntungan karena membuat menguping lebih sulit. NFC diprediksi akan menjadi fitur standar untuk kebanyakan ponsel di masa mendatang. Teknologi NFC pada perangkat Android dan platform API dapat digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran berbasis NFC. Dalam penelitian ini, kedua kriptografi simetris dan asimetris digunakan. Tidak ada responden yang mengeluhkan kinerja aplikasi, sehingga dapat disimpulkan
bahwa penggunaan enkripsi asimetris tidak menyebabkan penurunan kinerja yang signifikan. Android Beam adalah antarmuka pengguna yang memudahkan transfer NFC. Namun, mekanisme penggunaan Android Beam yang hanya memungkinkan transfer satu arah untuk setiap BIM membuat pengguna kurang nyaman jika harus melakukan BIM berkali-kali untuk satu transaksi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, NFC tadi apa NFC singkatannya? Siapa yang ini? Yang presentasi siapa ini? Bagazidana, Pak. Rinci apa siapa? Bagazidana. Yang barusan presentasi siapa ya? Bagazidana, Pak. Halo? Bagazidana, Pak. Migo nggak masuk, tak? Ada suaranya kok. Enggak. Oke. NFC itu apa? NFC. Network Communication, Pak. Oke, Bagas, ya. Baga, oke. Baga, NFC itu apa, Baga? Komunikasi nirkabel jarak dekat, Pak. Nggak masuk apa ya? Ada suara tapi enggak. Iya, aduh sorry nih, kayaknya putus jaringannya. Iya, ya. Sebentar, sebentar. Bagikan lagi. Oke, sorry. Putus tadi. Baga, udah terdengar ya? Gimana, Pak? Ya, Baga, mau nanya NFC tadi apa ya? NFC. Komunikasi nirkabel jarak dekat, Pak. Oh gitu. Kalau Iya, Pak. kalau oke. Nah, di situ dijelasin nggak frekuensi yang digunakan berapa, Baga? Frekuensi yang digunakannya beragam, Pak. Tapi di sini nggak dijelasin, Pak. Oh, nggak dijelaskan. Ini untuk presentasi, tapi untuk yang jurnal lengkapnya ada kok, Pak. Ya, sudah dibaca belum maksudnya ya? Sudah, Pak. Iya, berapa frekuensinya yang digunakan? 106 kilobit per second dan 424. 106 Dan 424. Kok kilobit sih frekuensi? Kilo dalam satuan apa? Hertz. Iya, hertz ya. Kalau frekuensi kan hertz.
Oke, apa namanya? Jadi keunggulannya kalau di jurnal ini eh, dengan NFC itu seperti apa dia keunggulannya? Ya, keunggulannya itu membuat perangkat lain tidak bisa menguping, Mbak. Misalkan kita sedang melakukan transfer data gitu. Kalau di contoh ini dia untuk ini ya, untuk transaksi apa ini? Kalau NFC ini bisa untuk foto, video, atau berkas, Pak. Kalau di Terus jurnal bisa ini melakukan transaksi pembelian tanpa tunai juga. untuk transaksi ini ya, jual beli ya. Iya, Pak. Oke. Oke, silakan berikutnya. Siapa berikutnya? Saya, Pak. Siapa itu? Rinca Arhadi, Pak. Boleh, silakan Rince. Ini judulnya apa? Arsitektur sistem perawatan kesehatan seluler yang mendukung blockchain untuk pemantauan real-time dari pasien COVID-19. Blockchain ya. Iya, Pak. Blockchain. Oke, boleh lah. Singkat, COVID-19 padat. baru-baru ini menyebar dengan penyakit yang sangat menular, yang Atau telah ini, menimbulkan dampak. sorry, Rince, jangan dibaca semua ya. Maksud saya yang ringkas saja. Apa Iya, ini Pak. sistem apa gitu kan? Iya, Pak. COVID-19 baru-baru ini menyebar dengan penyakit yang sangat menular, yang telah menimbulkan dampak bencana dari sejumlah penyakit yang cukup signifikan, termasuk kematian di seluruh dunia. Menghadirkan sistem perawatan kesehatan berbasis blockchain yang akan membantu memfasilitasi layanan seluler dan teletat, sehingga meminimalkan tekanan pasien dan meminimalkan biaya layanan klinis penting. Penelitian semacam itu menetapkan arsitektur berbasis blockchain yang menguji kemungkinan peer-to-peer, time stepping, dan manfaat pemrosesan bersama dari blockchain untuk membuat infrastruktur modern untuk autentikasi dan identifikasi dugaan insiden infeksi COVID-19. Dalam makalah ini, penulis telah mempresentasikan arsitektur berbasis blockchain baru untuk arsitektur sistem perawatan kesehatan seluler untuk pemantauan waktu nyata dari pasien COVID-19. Studi ini menawarkan struktur untuk orang dengan penyakit infeksi COVID-19 dan mengidentifikasi masalah klinis dan diagnostik elektronik. Perangkat digital seperti smartphone dapat mengonfigurasi aplikasi seluler. Aplikasi semacam itu dapat memantau pasien COVID-19 dengan lebih baik. Aplikasi seluler pada telepon pintar dimaksudkan untuk meminimalkan waktu dan biaya serta meningkatkan efisiensi pasien terinfeksi. Struktur 4 lapis diperkenalkan melalui teknik load dan blockchain. Selain itu, banyak aplikasi seluler yang dikenal dan dibahas dalam artikel ini. Aplikasi seluler pada telepon pintar dimaksudkan untuk meminimalkan waktu dan biaya serta meningkatkan efisiensi pasien terinfeksi. Struktur 4 lapis diperkenalkan melalui teknik load dan blockchain. Selain itu, banyak aplikasi seluler yang dikenali dan dibahas dalam artikel ini. Aplikasi seluler pada telepon pintar dimaksudkan untuk meminimalkan waktu dan biaya serta meningkatkan efisiensi pasien terinfeksi. Struktur 4 lapis diperkenalkan melalui teknik load dan blockchain. Selain itu, banyak aplikasi seluler yang dikenal dan dibahas dalam artikel ini. Selanjutnya akan dibahas sama teman saya, Pak Ilham. Oke. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulannya adalah WHO membawa peneliti terdekat dari seluruh dunia, termasuk pejabat pemerintah, untuk mempromosikan siklus penelitian dan inovasi, serta membuat kebijakan internasional untuk mengendalikan penularan epidemi virus corona
dan meningkatkan dukungan bagi semua orang yang terinfeksi. Pengujian COVID-19 mungkin dapat dilakukan melalui perangkat seluler di masa mendatang. Pengujian HIV, malaria, dan tuberkulosis sudah dilakukan melalui ponsel. Orang akan digunakan untuk mengidentifikasi dan memeriksa zat antibodi yang diproduksi untuk melawan virus. Ini mungkin tampak tidak masuk akal, namun ponsel dapat digunakan untuk mendiagnosis kondisi pasien. Ponsel cerdas dapat diubah menjadi instrumen untuk dengan mudah mendeteksi berbagai agen penyebab penyakit seperti virus, kontaminan, dan penyakit. Kerangka kerja ini menyediakan berbagai barang dan jasa yang fleksibel. Kehadiran dalam diagnostik dan pemantauan jarak jauh, data pasien, informatika medis, data sensitif kesehatan, pengumpulan informasi kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan, dan teknologi informasi. Jumlah pengaruh teknologi kesehatan sangat berbeda tergantung pada sektornya. Kinerja layanan perawatan kesehatan selulernya bergantung pada tingkat perkembangan dan fungsionalitas setiap industri layanan. Sekian. Oke, blockchain itu apa blockchain ya? Kok di aplikasi ini menggunakan blockchain itu apa blockchain? Ya, kelompok 9. Saya mau nanya blockchain tadi itu apa ya? Ada yang tahu blockchain? Halo? Yang barusan presentasi siapa? Iya, sabar Pak, cari dulu Pak. Blockchain. Pakai teknologi blockchain maksudnya apa? Sekalian saya absen ya, yang saya sebutkan saja. Angga Yoga Pratama ada nggak? Anissa Yolanda, tidak ada ya. Diah Ayu Wulandari. Hadir, Pak. Oke. Erik ada? Erik Fernanda? Tidak ada ya. Mayang Anggraini? Tidak ada. Mayang tidak ada. Muhammad Renaldi Febriansa? Hadir Pak. Ada ya. Muhammad Aldoni? Tidak ada. Prastia di Negara? Tidak ada. Rince ada ya, Rince. Rona Cita ada, Rona Cita, Rona. Enggak ada Rona ya. Teddy tidak ada ya, Teddy ya. Wendy tidak ada, Wendy. Oke. Wildan juga tidak ada. Ya, silakan. Sudah ketemu apa itu blockchain? Sudah Pak. Mayang ada ya, Mayang. Blockchain adalah catatan transaksi digital berdasarkan strukturnya, di mana catatan individu yang disebut blok, Pak.
Kalau kalau di jurnal ini konsep blockchain-nya itu ada di mananya, Rince? Itu untuk mencatat transaksi yang mencatat transaksi masuk, Pak. Seperti pasien yang masuk, yang terinfeksi COVID-19. Seperti itu ya. Ya, Jadi Pak. dia transaksinya bisa diisi oleh siapa saja ya, tiap user ya, dengan blockchain Iya, Pak. tadi. Oke. Ya, selanjutnya jurnal terakhir. Saya Pak Oke, siapa ini? Muhammad Nasir, Pak. Oke. Mobile device security. Perangkat seluler seperti ponsel pintar atau smartphone telah menjadi salah satu cara yang disukai untuk mengakses layanan digital, baik untuk mengonsumsi maupun membuat konten. Sayangnya, mengamankan perangkat seluler semacam itu pada dasarnya sulit karena beberapa alasan. Dalam artikel ini, meninjau hasil penelitian secara sistematis, menganalisis masalah teknis pengamanan platform perangkat seluler dari ancaman yang berbeda, dan juga membahas masalah yang dihasilkan dan saat ini belum terpecahkan. Cara membuat saluran aman ujung ke ujung antara layanan secara digital. Misalkan aplikasi dompet pada smart card tertanam atau layanan infrastruktur yang terhubung melalui media nirkabel. Meskipun masalah yang telah diketahui selama bertahun-tahun, pendekatan teknis mulai muncul dalam produk. Aspek interaksi pengguna tetap tidak terpecahkan. Dalam ini, kami membahas alasan kesulitan dan menyarankan pendekatan potensial untuk menciptakan komunikasi aman yang dapat diverifikasi oleh manusia dengan komponen atau layanan dalam perangkat yang sebagian tidak terpercaya. Tambahan lagi yaitu virtualisasi integrasi lebih lanjut dari kartu pintar tertanam yang ada dengan verifikasi boot aman dan komponen antarmuka pengguna yang aman. Masalah terbuka terbesar adalah bagaimana merancang interaksi pengguna dalam hal input dan output data sedemikian rupa sehingga pengguna dapat dengan handal dan tidak mencolok mengetahui bagian aplikasi mana yang mereka komunikasikan. Sudah, Pak. Oke. Jadi intinya di jurnal ini security-nya seperti apa? Untuk mengamankan, Pak, untuk apa? Misalnya pada aplikasi dompet pada smart card itu bisa diamankan, Pak, gitu. Diamankannya maksudnya seperti apa? Diamankannya seperti apa maksudnya? Diamankan maksudnya dari sisi dengan verifikasi gitu, Pak. apanya? Menggunakan verifikasi boot. Verifikasi boot. Ya. Verifikasi boot. Ya, Pak. Oke. Ya. Oke, ini kelompok 9 sudah ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, ya. Selanjutnya kelompok 10. Silakan kelompok 10. Silakan kelompok 10. Kelompok 10 siapa ya? Arya, Aldi, Riyaldi, dan Enzaki.
Ada Arya? Ada Pak. Ada Pak. Ada. Sudah disiapkan? Sudah Pak. Oh iya, kawan-kawan nanti jangan lupa LMS-nya selalu dicek ya. Biasanya saya kasih tugas, biasanya ada tugas yang saya add sebentar. Oh ya nanti aja. Oke. Mobile Internet of Things. Dapat 2 Oke, silakan. Siapa yang mau presentasi nih? Sebentar ya, saya terima telepon sebentar. Ya, silakan. Silakan yang mau presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Waalaikumsalam. kelompok 10 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pak, ini Oke, satu anggotanya nggak hadir, Pak? si Zaki ya. Iya. Kayaknya nggak pernah masuk Zaki ya. Oke, silakan. Word-nya, V? Ya, jurnal yang pertama, arsitektur jaringan seluler, evolusi menuju 5G. Arsitektur jaringan seluler memerlukan perhatian khusus ketika membahas evolusi 3GP, IPS, karena itu adalah arsitektur yang mengintegrasikan banyak teknologi masa depan yang berbeda ke dalam satu jaringan seluler. Untuk mencapai tujuan ini, fungsi utama berikut harus didukung dan akan dirinci lebih lanjut di bagian berikut. Yang pertama adalah jaringan fungsi. Secara tradisional, fungsi jaringan seluler mudah dikelompokkan ke dalam entitas jaringan. Masing-masing bertanggung jawab atas rangkaian fungsi yang telah ditentukan dan antarmuka yang menghubungkan entitas ini. Kedua, mengiris jaringan memungkinkan infrastruktur jaringan seluler yang sama untuk digunakan oleh beberapa operator yang berbeda, termasuk pelaku pasar vertikal. Masing-masing menerapkan jaringan logisnya sendiri, misalnya jaringan logis untuk broadband seluler dengan throughput yang sangat tinggi. Jaringan logis yang menghubungkan jumlah node sensor, termasuk di dalam ruangan. Yang ketiga, kontrol jaringan seluler yang ditentukan perangkat lunak. Diperlukan untuk mengontrol secara fleksibel baik jaringan fungsi fleksibel maupun sekumpulan celah jaringan. Kontrol ini dapat diprogram untuk menyesuaikan perilaku jaringan dengan persyaratan saat ini. Fungsionalitas ini melampaui
pemisahan bidang kontrol dan data, termasuk kontrol fungsionalitas RAN serta bidang kontrol jaringan seluler. Tujuan dari arsitektur jaringan seluler adalah untuk memungkinkan integrasi teknologi yang berbeda dan memungkinkan kasus penggunaan yang berbeda. Karena dengan persyaratannya saling bertentangan, maka perlu menggunakan fungsionalitas yang tepat pada tempat dan waktu yang tepat dalam jaringan. Untuk memberikan fleksibilitas ini, baru-baru ini telah dibahas apakah paradigma fungsi jaringan virtualization NFV harus diadopsi dalam domain jaringan akses seluler, yaitu memungkinkan fungsi jaringan seluler untuk diuraikan menjadi blok fungsi yang lebih kecil yang dibuat secara fleksibel. Udah, Pak. Selanjutnya akan dibacakan oleh Aldi Lutfi di jurnal yang berikutnya. Jurnal yang kedua, Mobile Internet of Things. Dalam makalah ini, lintasan dan penyebaran yang optimal dari beberapa kendaraan udara tak berawak atau UAV yang digunakan sebagai stasiun pangkalan udara untuk mengumpulkan data dari perangkat Internet of Things atau IoT. Secara khusus, untuk mengaktifkan komunikasi uplink yang andal untuk perangkat IoT dengan konsumsi energi minimum. Pendekatan baru untuk mobilitas UIV yang optimal diusulkan. Pertama, dengan jaringan IoT ground tetap, total daya pancar perangkat diminimalkan dengan mengkelompokkan perangkat IoT secara tepat dengan setiap klaster dilayani oleh satu UIV. Selanjutnya, untuk mempertahankan komunikasi yang hemat energi dalam jaringan IoT seluler dengan variasi waktu. Lintasan UIV yang optimal ditentukan dengan memanfaatkan kerangka teori transportasi yang optimal. Hasil simulasi menunjukkan untuk jaringan IoT. Namun untuk menggunakan UIV secara efektif untuk komunikasi IoT, beberapa tantangan harus diatasi seperti penyebaran yang optimal dan penggunaan UIV yang hemat energi. Satu, bahwa dengan menggunakan pendekatan yang diusulkan, total daya pancar pengguna ground statis dengan tujuan memenuhi persyaratan tarif pengguna. Perangkat IoT untuk komunikasi uplink yang andal dapat dikurangi dengan 56% dalam 10. Penulis menggunakan UIV untuk mengumpulkan data secara efisien dan menyelidiki penerapan pemindahan yang optimal suatu UIV untuk mendukung komunikasi nirkabel downlink. Untuk meningkatkan konektivitas jaringan EDI HOC, optimal dari beberapa UIV yang bertindak berbagai stasiun pangkalan udara. Jurnal selanjutnya akan disampaikan oleh Rialdi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan jurnal ketiga, yaitu demo arsitektur relay seluler untuk perangkat Internet of Things berdaya rendah. Perangkat Internet of Things perlu
menyebar dan mereka melebihi zona nyaman, atau mungkin baterainya koneksi aman untuk mentransfer data agregat ke pusat. Oleh karena itu, kami mengusulkan untuk menggunakan bantuan beberapa acak server terletak di remote cloud, tempat data dikumpulkan lebih lanjut. Pengguna seluler yang berkinerja sebagai relay di sistem kami diproses dan disimpan, namun sebagian besar perangkat IoT berdaya rendah tidak dapat mengirimkan data yang dikumpulkan secara langsung ke server tersebut agar tetap sejalan dengan mekanisme ini yang tidak diketahui karena daya dan jangkauan transmisi terbatas. Jadi ketiga pengguna seluler perlu dihargai oleh cloud jarak jauh untuk perangkat pesta seperti ponsel pintar digunakan sebagai relay layanan relaynya. Pengetahuan penulis terbaik ini untuk membangun hubungan komunikasi antara perangkat IoT dan akan menjadi upaya pertama untuk mengeksploitasi pihak ketiga yang tidak diketahui server cloud. Makalah ini merekomendasikan relay berbasis mobile relay seluler untuk meneruskan data medis yang dihasilkan oleh solusi bantuan untuk konektivitas ujung ke ujung yang aman antara sensor IoT berdaya rendah dan server cloud dengan menggunakan Bluetooth Low Sensor BLE. Dalam demo ini kami menunjukkan kelangsungan hidup realisasi teknologi energi BLE. Sekian. Selanjutnya, Udah, Pak. udah ya? Udah. Oke. Oke, bisa diselesaikan share-nya. Ini sudah belum? Sudah, Pak. Sudah semua. Oke, bisa di stop dulu share-nya. Oke, nah, kawan-kawan, kita ke LMS, bentar. Apa namanya? Jadi gini, setiap sesi setiap sesi perkuliahan itu saya record dan biasanya besok hari setelahnya itu saya upload ya videonya ya. Jadi bagi yang tidak masuk atau yang mau mengulang isi perkuliahannya, silakan dilihat saja di videonya ya. Itu yang pertama. Baik, Pak. Kemudian yang kedua, biasanya sih saya ngasih tugas. Jadi ada tugas, nanti silakan dilihat saja ya di LMS ya. Kan sudah ada 2 tugas tambahan gitu. Nanti sering-sering dilihat LMS-nya gitu. Oke, kemudian nanti ini kan kita sudah di pertemuan kelima. Saya stop dulu sharingnya. Nah, ini masih sisa 2 pertemuan lagi. Nah, nanti di pertemuan setelah UTS itu sebentar, saya ngasih tugas apa yang itu? Oke. Nanti di pertemuan setelah UTS itu kawan-kawan membuat tulisan ya, yang per kelompok tadi.
Jadi gini, apa namanya, kan kalian sudah punya ini, siap-siap bagi kelompok yang sudah selesai menuliskan sudah melakukan presentasi, itu nanti di minggu setelah UTS melakukan presentasi untuk jurnal yang dibuat. Nah, kan kalian sudah punya 3 artikel ya. Jadi 3 artikel itu nanti dijadikan referensinya. Nah, kemudian buatlah sebuah tulisan yang kaitannya dengan referensi yang kalian miliki tadi, ya kan. Dan nanti untuk template-nya akan saya kirimkan. Untuk template-nya seperti apa untuk menulisnya. Seperti itu. Itu akan kita mulai nanti setelah UTS ya. Jadi masuk ke apa namanya, sprint yang kedua, mau ke UAS. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup perkuliahannya? Pak, mau nanya Pak, Iya, boleh. untuk tugas yang setelah UTS itu kan buat jurnal dari Oke. Nah, itu judul jurnal yang mau kita buat itu gimana, Pak? Gabungin ketiganya? Iya, jadi kalau judulnya nanti begini, apa namanya, bisa gabungan antara ketiga jurnal kalian, kalau misalkan sinkron, atau boleh salah satu dari 3 jurnal kalian itu. Misalkan judulnya beda-beda ya, kalian pilih satu, tapi nanti di tulisan kalian cari referensi lain yang ada judulnya sama dengan yang mau kalian bahas itu, gitu. Jadi kalau 3-tiganya misalkan yang kemarin atau hari ini sudah dipresentasikan itu judulnya sinkron, boleh dijadikan referensi semuanya. Tapi kalau misalkan nggak sinkron dan kalian hanya mau pilih salah satu saja ya, misalkan yang tadi kayak saya mau pakai yang mau buat tulisan yang hubungannya dengan apa, NFC misalkan tadi ya, silakan, nggak masalah. Tapi cari referensi lain juga ya, yang hubungannya dengan MSG gitu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Silakan yang lain. Ada lagi yang lain? Tidak ada. Oke. Saya panggil lagi, mungkin ada yang terlewatkan. Angga Yoga. Tidak ada. Anissa Nurfania. Tidak ada ya. Kemudian Anissa Yolanda. Tidak ada. Friski Cahaya. Friski Cahya. Nggak ada ya. M. Zaki. Tidak ada. Muhammad Aldoni. Ada nggak Muhammad Aldoni? Nggak ada. Prasetya Adi Negara. Tidak ada. Rona, nggak ada ya, Rona Cita ya. Nggak ada. Teddy, tidak ada juga Teddy. Nggak hadir. Wendy Kurniawan. Tidak ada. Oke. Kalau yang tidak saya panggil berarti saya checklist semuanya. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Jumpa lagi minggu depan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.